Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Silahkan masuk ke dalam kelas. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kedua kelas, tolong disiapkan dulu. Ista'id Takzimis salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang mana berdoa ini dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah sehat ya? Ya. Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak absen dulu, ya. Satu persatu. Adli. Apa ya? Sakit. Alfa Febriansyah. Alfa juga? Banyak Alfa ya. Al Firmansyah. Ya semangat. Kan pagi, semangat. Hari Pak itu. Bisa ya? Yang lain semangat ya. Andika. Biar Pak. Mantap. Anggi Mariani. Alfa juga? Sudah 3 orang Alfa. Desti. Pak. Indi. Sakit. Kenzi. Hadir Pak. Siapa? Kenzi. Nina. Hadir Pak. Alhamdulillah. Ada semua. Jadi kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang sakit, insya Allah mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya. Yang sakit disembuhkan Allah. Kita yang sedang sehat, insya Allah mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala jenis penyakit. Kita masuk kepada pembelajaran selanjutnya, yaitu masuk kepada bab yang kedua.
yaitu tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Siapa yang tahu pembelajaran yang sebelum bab 2 ini? Masih ada yang ingat? Apa? Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Mantap, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Alhamdulillah masih ingat ya. Baik, kita mulai masuk kepada bab yang kedua yang selanjutnya, yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Ya, dimana di dalam bab pembelajaran ini tujuan pembelajaran kita, silahkan dibaca anak kami Rizky. Yang pertama, tujuan pembelajarannya Siswa dapat memahami makna nama dan sifat Allah. Al-Amin, Al-Khabir, Al-Sami' dan Al-Basir. Nah, pertanyaan kepada Rizky. Nah, tujuan kedua, siapa yang mau baca? Tujuan yang kedua, silakan baca. Waluyo. Siswa mampu menjelaskan pentingnya meneladani sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mantap. Tujuan yang ketiga, Bapak minta dari cewek. Siapa yang mau baca? Cewek. Silakan. Ya. Siswa dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sifat Allah untuk membentuk karakter yang baik. Mantap. Allah itu yang sering kita kenal sebagai Asmaul Husna. Siapa yang tahu Asmaul Husna itu berapa jumlahnya? 99. Ya, menyampaikan Asmaul Husna, membaca Asmaul Husna itu adalah salah satu minat, bisa meningkatkan minat belajar kita, bahwa sifat-sifat Allah, nama-nama yang baik terkandung di dalam sifat Allah, di dalam nama-nama tersebut, Asmaul Husna itu. Jadi mengapa kita penting untuk mengenal sifat Allah? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Karena mengenal sifat Allah adalah sebagai motivasi hidup untuk lebih baik. Nah, tujuan kita mengenal sifat Allah untuk menjadikan motivasi pembelajaran hidup supaya kedepannya kita menjadi lebih baik. Itu tujuan kita salah satunya. Baik, dalam mengenal pentingnya mengenal nama-nama dan sifat Allah, yaitu yang kita bahas pada pertemuan kali ini, ada 4 sifat. Di antara yang 99 nama itu, kita bahas 4 sifat. Yang pertama, Al-Alim. Siapa yang tahu Al-Alim artinya? Maha mengetahui. Jadi Al-Alim itu maha mengetahui dari segala apapun yang kita lakukan. Ya, Al-Alim itu Allah maha mengetahui. Kita sering mengenal sebutan kepada orang, ada orang alim. Pernah kita dengar seperti itu? Kenapa orang itu disebut orang alim? Karena orang itu banyak mengetahui atau banyak mempunyai ilmu. Orang yang banyak mempunyai ilmu berarti orang itu banyak mengetahui. Nah, itu maksudnya. Orang itu meneladani nama dan sifat Allah digelar dengan Al-Alim. Allah maha mengetahui. Itu tertera di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah Al-Mujadilah ayat ke-7. Kata Allah, Dia maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, Allah itu maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi ini. Itu salah satu
makna dari al-alim, mengetahui apapun yang terjadi di langit dan apapun yang terjadi di bumi, termasuk perbuatan kita. Baik, ini yang pertama. Yang kedua yaitu al-khabir. Siapa tahu arti al-khabir? Mengetahui secara mendalam. Ya, maha mengetahui secara mendalam. Makna dari mengetahui dari secara mendalam yaitu Allah mengetahui segala sesuatu yang sangat detail. Ya, sejak dari makhluk yang paling kecil sampai kepada makhluk yang paling besar, semuanya Allah maha mengetahui secara mendalam atau mendetail. Itu tersebut di dalam surah Luqman ayat 16 yang artinya sesungguhnya Allah maha lembut, maha mengetahui. Adapun yang selanjutnya yaitu as-sami. Ya, as-sami. Arti dari as-sami apa? Maha mendengar. Jadi pengertian dari maha mendengar ini, Allah mendengarkan apa yang ada yang terucap dengan bibir kita. Ya, pendengaran Allah lebih tajam dari pendengaran kita. Pendengaran kita terbatas. Dari sini mungkin sampai ke kantor. Terdengar? Masih Tetapi pendengaran kita apa yang terjadi di jauh sana itu tidak mungkin kita ada. Tapi Allah mendengar seluruh yang ada di langit dan di bumi ini. Seluruh suara Allah dengar itu. Maha luasnya pendengaran Allah. Adapun yang keempat ya, yaitu al-basir. Apa arti al-basir? Maha melihat. Pengertian dari maha melihat ini, Allah juga mengatakan kepada kita, maha melihat Allah itu jauh lebih besar, lebih luas, lebih jauh daripada penglihatan kita. Maha melihatnya kita melihat itu batas yang terjangkau oleh penglihatan kita. Tetapi Allah bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Contohnya kita tidak melihat apa yang terjadi di seberang sana, tetapi Allah bisa melihat apapun yang ada di langit dan di bumi. Ini 4 masalah atau 4 materi yang kita pelajari hari ini, yaitu 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir. Ada baiknya kita semangat dulu. Ya, kita bisa untuk membagi kesemangat kita, coba cepat semangat. Silakan dikerjakan. Untuk selanjutnya, karena pembelajaran kita pembahasannya sudah, jadi tugas kita itu membagi menjadi 4 kelompok. Ya, bagi 4 kelompok, sudah 4 kelompok ya. Ya, di sini 4 kelompok tugasnya adalah memberikan pengertian atau kesimpulan atau penjabaran dari 4 sifat tersebut. Makanya Bapak bagi 4 kelompok, maka kita yang pelajari tadi 4 sifat nama Allah, 4 sifat. Jadi Bapak bagi dulu kelompok 1 ini ya, Al-Alim. Kelompok 2 Al-Basir. Kelompok 3 As-Sami. Al-Khabir. Kelompok 4 Al-Basir. Nah, jadi silakan keluarkan pena buat pengertian dari masing-masing kelompok, tentang silakan bekerja sama antar kelompok. Ya, silakan pecahkan pengertian
penjelasan dari masing-masing sifat Allah tersebut. Ya, nanti setelah itu kita maju berkelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Waktunya Bapak kasih beberapa menit untuk menyimpulkan asmaul husna tersebut. Silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Sudah siap? Sudah siap ya? Baik. Sekarang Bapak minta setelah mengerjakan tugas itu, Bapak panggil kelompok 1 untuk menjelaskan atau menampilkan hasil, membacakan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Perhatikan kalau teman-teman yang lain apa yang disampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian dari al-alim. Al-alim artinya maha mengetahui, yaitu kita sebagai orang muslim yang beriman harus menyadari bahwa setiap apa yang kita lakukan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah itu ucapan, penglihatan, pendengaran, jarak dari tubuh kita, semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Pengertiannya Jo, kesimpulan dari pengertian anak-anak tadi kawan-kawan kita. Perhatikan ya. Ini dia menjelaskan tentang al-alim. Ya, kesimpulannya kita harus menyadari bahwa seluruh apapun yang kita lakukan, seluruh apapun yang kita perbuat, Allah mengetahui. Silakan dulu. Terima kasih. Siap untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan. Silakan. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan pengertian dari Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha mengetahui secara mendalam, yaitu kita sebagai orang yang beriman harus menyadari bahwa setiap apa yang terbesit di pikiran ataupun yang terbesit di dalam hati, yakinlah maha mengetahui. Beri tepuk tangan kepada kelompok. Intinya adalah bahwa semua yang ada
dalam pikiran kita, semua yang ada di dalam hati kita, orang lain tidak akan tahu, tapi kita harus yakin Allah tahu. Baik, silakan duduk. Mantap. Luar biasa. Untuk kelompok 2. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah pertama, coba dibaca oleh anak kami Nina. Yang pertama, kelihatan Nina? Baca, mari baca. Menerangkan sifat Allah membimbing kita menjadi hamba yang lebih baik. Mantap. Itu kesimpulan yang pertama ya. Meneladani sifat Allah membimbing kita menjadi hamba yang lebih baik. Baik. Yang kedua, tolong dibaca. Ya, ada lagi. Coba baca. Ya. Jadi al-alim Ya terus. Al-alim, al-khabir, dan kehidupan al-basir, inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Mantap. Coba anak kami itu baca yang ketiga. Silakan. Buatlah baik, karena Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Wah, itu kesimpulan kita. Pertama itu meneladani sifat Allah membimbing kita menjadi hamba yang lebih baik. Yang kedua, menjadikan al-alim, menjadikan al-khabir, menjadikan as-sami, menjadikan al-basir sebagai inspirasi atau pedoman atau pelajaran di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kesimpulan sebagai pembelajaran kita yaitu berbuat baiklah atau berbuatlah baik karena Allah Maha mengetahui dari apa yang kita lakukan. Dimanapun kita berada, baik itu kita dalam sendirian, di dalam kamar, Allah tahu apa yang kita lakukan, Allah tahu apa yang kita lihat, Allah tahu apa yang kita pikirkan, Allah tahu apa yang terbesit di dalam hati. Maka berhati-hatilah di dalam menjalani hidup supaya kita bahagia hidup di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita kepada penghujung pembelajaran kita ini, yaitu sebelum kita menutup pembelajaran, pertama silakan keluarkan buku catatan. Ada pekerjaan rumah yang akan Bapak berikan. Ya. Nah, di buku panduan kita di situ, di dalam buku panduan kita, buka halaman 26. Di situ bagian D, halaman 26 bagian D. Ya, buku ada kan di masing-masing? Ada. Nah, silakan kerjakan di rumah. Ya, kalian catat dulu, pindahkan soalnya ke buku catatan. Nanti soal itu kalian kerjakan di rumah masing-masing. Nah, selesai pekerjaan itu, pertemuan kita selanjutnya silakan dikumpul hasil dari PR-nya. Mengerti anak-anak? Baik. Kesimpulan dari pembelajaran kita, ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, pertama, meneladani sifat Allah akan membimbing kita, akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang baik. Ya, ketika kita mau meneladani sifat Allah, mau belajar bagaimana pengertian dari sifat Allah itu, akan membimbing kepribadian kita untuk menjadi lebih baik. Baik, ini penutupnya sebagai kesimpulan. Yang kedua, pembahasan kita pertemuan kali ini adalah ada 4 dari 99 Asmaul Husna. Yang kita bahas adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya, kalau kita betul-betul mendalami pengertian dari 4 sifat ini,
itu bisa menjadi inspirasi hidup kita sebagai pelajaran di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sebagai kesimpulan yang ketiga, yaitu berbuat baiklah, berbuatlah yang bagus, berbuatlah kebaikan dimanapun berada. Ada atau tidak kita orang yang melihat, teruslah berbuat baik dengan ikhlas, insya Allah. Tahu ikhlas? Ikhlas itu seperti jam dinding. Tahu jam dinding? Ada atau tidak kita melihat, jam dinding itu tetap berputar, jarumnya tetap berputar. Apakah pernah kita melihat kalau kita tidak melihat jam dinding dia berhenti berputar? Nah, seperti itulah ikhlas. Ikhlas melakukan perbuatan baik, ada atau tidak orang yang melihat, kita yakin Allah tahu. Artinya sebagai penutupnya adalah berbuat baiklah terus menerus, insya Allah kita akan diketahui oleh Allah dan diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebagai penutupnya, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk supaya apapun pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Bapak sebagai guru dari PAI Pendidikan Agama Islam, mohon maaf atas segala kekurangan atau mungkin tadinya ada yang kurang tepat. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kala mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi silahkan keluar.